This table does not. This table does not get seated. This table does get seated. Pelanggan restoran medium rare harus duduk berjarak dan selalu ada meja yang dikosongkan. Bar yang biasanya bisa ditempati 20 orang kini hanya boleh melayani 4 tamu. Seperti restoran lain di ibu kota Amerika, restoran ini hanya boleh beroperasi dengan kapasitas 50% untuk yang makan di dalam. Itu berarti laba juga terpangkas 50% setelah restoran boleh buka kembali pada bulan Juli. Menurut pemiliknya, Mark Busher, pandemi COVID menyebabkan ia rugi ratusan ribu dolar. Untuk menutup kerugian, Mark mengajukan klaim ke perusahaan asuransi dan berharap premi 25 ribu dolar yang ia bayar untuk asuransi akan menghasilkan manfaat. We, like many responsible business owners, filed a claim with our insurance company saying that our business has been interrupted due to circumstances beyond our control, and we're going to seek to the insurance company for reimbursement of lost sales and profits under the wording of our policy. It didn't take very long to get a letter back saying we're denying your claim. A pandemic or a virus is not a covered cause of loss. Perusahaan asuransi mengubah kebijakannya setelah wabah SARS pada tahun 2002-2003 menyebabkan perusahaan asuransi harus menanggung ganti rugi jutaan dolar. Sejumlah perusahaan asuransi menambahkan kata-kata tegas yang mengatakan mereka tidak menanggung kerugian akibat pandemi atau wabah virus. Yang lain memakai kata-kata yang lebih rumit dengan arti yang sama. Namun pakar independen mengatakan itu tergantung pada cara menafsirkan kontrak. That's the thing. If they're requiring physical loss only, then you're kind of stuck. But a good business interruption policy shouldn't have a physical loss requirement. Some of them, they don't have a direct physical loss requirement, but they're still using it anyway. They're adding it in as if it was there, and it's not. Perusahaan asuransi menjelaskan kebijakan baru ini tidak diterapkan untuk menghindari pembayaran, tapi mereka hanya berupaya mempertahankan industri asuransi. Amerika Serikat belum pernah mengalami bencana sebesar ini. Yang terbesar sebelum pandemi adalah badai Katrina yang membuat perusahaan asuransi harus menanggung biaya 54 miliar dolar. Menurut Asosiasi Asuransi Korban Properti Amerika, pandemi COVID-19 telah menyebabkan kerugian antara 250 hingga 430 miliar dolar per bulan, dan itu baru mencakup usaha kecil. Perusahaan asuransi mengatakan dalam kasus seperti ini seharusnya pemerintah yang mendukung usaha kecil. Sebaliknya pemilik usaha kecil mendesak pemerintah mengubah undang-undang agar membuat perusahaan asuransi tidak bisa menghindari pemberian ganti rugi untuk keadaan luar biasa seperti saat ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.